Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat beriman dan perindu surga ilahi dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sobat-sobat beriman semua, pada kesempatan kali ini sebelum saya menceritakan tentang jumlah-jumlah pintu surga berdasarkan hadis-hadis sahih, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan keislaman dan keimanan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah sobat-sobat semua, pintu surga, menurut keterangan hadis-hadis sahih, jumlah pintu surga ada 8 buah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada yang dinamakan pintu Ar-Royan, yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Pintunya yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan 2 jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abdullah, inikah kebaikan dari apa yang kamu amalkan? Maka barang siapa dari kalangan ahlul sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Dan barang siapa dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa dari kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa dari kalangan ahli syam, puasa, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Lantas Abu Bakar bertanya, jika seseorang dipanggil dari satu pintu dari pintu-pintu yang ada, itu sebuah kepastian. Dia bertanya lagi, dan apakah mungkin setiap orang akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Pintunya tidak dibuka untuk siapapun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu ia berkata, khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Hadis riwayat Muslim. Di dalam surga disediakan istana-istana, tempat-tempat duduk di kebun, dan tanaman-tanamannya disiapkan dengan berbagai permadani yang indah untuk duduk-duduk dan bersandar dan sebagainya. Tempat-tempat tidur di surga terbuat dari sutra. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 13 sampai ayat 16. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Quran Surat Ar-Rahman ayat 54. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Quran Surat Waqiah Al-Waqiah ayat 13-16. Allah juga menerangkan di Quran Surat Al-Hajj ayat 23, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra.
Kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Tidak ada kenikmatan penghuni surga yang melebihi kenikmatan yang terakhir ini, yakni kenikmatan merindukan Allah dan dapat melihat wajah Allah yang maha agung. Ibnu Katsir menyatakan bahwa melihat Allah adalah puncak tertinggi dalam kenikmatan akhirat dan derajat tertinggi dan berbagai pemberian Allah yang istimewa. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika penghuni surga masuk surga, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, apakah kalian menginginkan supaya aku menambah sesuatu? Mereka kemudian menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian tabir disingkapkan, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang kepada Tuhan mereka, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dari Su'aib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Makanan di surga jelas saja sangat jauh berbeda dengan di dunia. Di sana tidak dikenal istilah kuman dan makanan yang membawa bakteri penyakit. Karena di surga tidak ada lagi yang namanya kesusahan sedikit pun. Sesungguhnya penghuni surga, makan dan minum di dalamnya, mereka tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan ingus. Para sahabat berkata, kemana sisa makanannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menjadi sendawa seperti sendawa misik. Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Di dalam surga kita dapat memilih makanan yang kita sukai dari buah-buahan dan daging burung dan sebagainya. Allah menerangkan dalam Al-Quran, mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 15-24. Hadis Muslim meriwayatkan kisah Nabi berikut ini. Seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hidangan mereka ketika masuk surga? Rasul menjawab, kelebihan hati ikan. Ia bertanya lagi, apakah makanan mereka sesudah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, disembelih bagi mereka sapi surga yang makan dari tanamannya. Orang itu bertanya, apakah minuman mereka sesudah itu? Nabi menjawab, dari mata air yang bernama Salsabil. Orang itu berkata, engkau berkata benar. Selain itu minuman di surga telah Allah siapkan larutan air, lautan susu, lautan madu, dan sungai-sungai yang memancar dari lautan ini sampai kepada lautan Khamr. Ya, di surga Khamr dihalalkan. Khamr haram di dunia, tapi halal di surga kelak. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. Quran Surat As-Saffat ayat 45-47. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa
yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rob mereka. Quran Surat Muhammad ayat 47. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Insan ayat 5 sampai dengan 6. Gambaran bidadari di dalam surga. Bidadari surga adalah makhluk surga yang diciptakan Allah dari tetesan air hujan, dari awan yang ada di atas ars. Dalam suatu riwayat hadis dijelaskan bahwasannya segumpal awan menurunkan hujan dari bawah ars. Maka dari tetesan-tetesan hujan para bidadari diciptakan. Kemudian masing-masing ditempatkan dalam sebuah kemah di tepi sungai, luasnya 40 mil. Kemah itu tidak berpintu, sehingga ketika seorang wali Allah datang ke kemah itu, ternyata kemah itu tidak punya satupun pintu. Dengan demikian dia tahu bahwa mata makhluk apapun yang melihat mereka, baik itu malaikat maupun pelayan surga, tidak sampai mempengaruhi mereka. Bidadari-bidadari itu memang perempuan yang dibatasi, maksurat, yakni dibatasi pandangan mata mereka dari segala makhluk selain suami mereka. Al-Hadis. Sesungguhnya Allah menciptakan wujud bidadari itu dari 4 warna: putih, hijau, kuning, dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari ja'faran, misik, anbar, dan kafur. Rambutnya dari sutra, mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari jafaron yang semerbak mewangi. Mulai dari kedua lututnya sampai kedua payudaranya dari anbar. Mulai dari lehernya sampai ke kepalanya dari kafur. Jika salah satu dari mereka meludah sekali di bumi, maka semua sumur dan lautan di permukaan bumi ini menjadi misik. Di dadanya tertulis nama suaminya dan nama Allah dari beberapa Asmaul Husna. Setiap tangan mereka terdapat gambar pada jari-jarinya. Terdapat 10 cincin dari jauhar dan mutiara. Al-Hadis. Para bidadari surga juga selalu khusyuk berdoa untuk suaminya yang masih berada di dunia, supaya Allah mempermudah urusannya dalam menjalankan perintah agama. Dalam suatu hadis disebutkan, sesungguhnya para bidadari berdoa untuk para suami mereka saat para suami mereka masih berada di dunia. Mereka berkata, "Ya Allah, tolonglah dia dalam menjalankan agama. Hadapkan dia dengan hatinya untuk taat kepadamu, dan sampaikan kami kepada kami demi kemuliaan-Mu, wahai Tuhan Maha Penyayang di antara semua orang penyayang." Al-Hadis. Keindahan wajahnya sangat elok dan wanginya bidadari juga sangat wangi, sehingga tidak bisa dibayangkan dengan akal saja. Bahkan jika seandainya bidadari turun ke dunia, maka kecantikannya akan menyinari langit dan bumi bagaikan matahari yang menyinari siang hari. Jilbabnya saja sungguh lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Dalam suatu hadis disebutkan, seandainya bidadari menampakkan wajahnya, niscaya kecantikannya akan menyinari langit dan bumi. Seandainya wanita surga muncul ke dunia, niscaya keharumannya memenuhi seluruh penjuru dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kalau seandainya wanita surga menengok ke bumi, niscaya antara langit dan bumi bercahaya dan penuh dengan bau harum, dan jilbab bidadari lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari.
nomor 2796 dari sahabat Anas bin Malik. Mereka bidadari adalah makhluk yang disucikan oleh Allah, yang tidak pernah mengeluarkan sedikit pun kotoran dan belum pernah disentuh oleh siapapun juga. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, istri-istri di surga mereka tidak haid, tidak mengeluarkan hadas, dan tidak pula mengeluarkan ingus. Mujahid berkata, mereka tidak kencing dan tidak buang kotoran, tidak mengeluarkan mazi dan mani, tidak meludah, tidak mengeluarkan ingus, dan tidak pula melahirkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan. Quran Surat Al-Imran ayat 15. Orang-orang yang beriman di dalam surga bersenang-senang dengan istri-istri mereka sampai lupa dengan penderitaan yang pernah mereka alami di dunia dan penderitaan para penghuni neraka, sehingga tidak ingat dan tidak memperhatikan mereka. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 55-56 yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Mereka berada di tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, bersenang-senang dalam kesibukan artinya mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Muqatil berkata, bersenang-senang dalam kesibukan mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari sampai lupa dengan penghuni neraka, sehingga mereka tidak ingat dan tidak memperhatikan mereka. Dan penghuni surga diberi kekuatan 100 kali lipat kekuatan laki-laki di dunia, sebagaimana sabda Nabi yang artinya, orang-orang yang beriman di surga diberi kekuatan demikian dalam berjima. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ia bisa melakukan hal itu? Beliau bersabda, ia diberi kekuatan 100 orang. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2536. Syekh Albani berkata, hadis hasan sahih dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Tentang keindahan fisiknya tidak bisa dibayangkan lagi, karena saking indahnya sampai terlihat sumsum betis dari belakang dagingnya. Dalam satu riwayat dijelaskan, rombongan yang pertama kali masuk surga dalam bentuk rembulan di malam purnama, dan rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang cahayanya. Hati-hati mereka satu, tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada saling membenci. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 orang istri bidadari. Masing-masing dari kedua bidadari tersebut terlihat sumsum betisnya di belakang dagingnya. Karena terlalu indahnya, mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Mereka tidak sakit, tidak beringus dan tidak meludah. Bejana-bejana mereka dari emas dan perak, sisir-sisir mereka dari emas. Kayu yang dibakar untuk wewangian adalah kayu gaharu, dan keringat mereka adalah minyak kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3074 dan Muslim nomor 7330. Demikianlah sedikit ringkasan gambaran surga dan para penghuninya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombi khalaq toha min nur fi ihtiram fi ihtiram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di rumahmu ini ya Allah, di rumahmu di Baitullah kita nasi makan ya Allah. Kami datang ya Allah, kami
datang ya Allah memanjangkan semua harapan dan doa. Beri kita manusia ya Allah, mukminin wal mukminat ya Allah, berlomba-lomba ya Allah memanjangkan doa ya Allah, memanjangkan semua harapan di sini ya Allah. Ya Allah bantu dari hati kami yang paling dalam, dari keyakinan kami ya Allah, dari keimanan kami ya Allah, dari keselamatan kami. Kami yakin ya Allah dengan semua perintah. Kami yakin ya Allah dengan semua larangan. Ya Tuhanku, kami hadir di sini karena kami ya Allah taat terhadap perintah-Mu. Karena kami ya Allah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ya Tuhanku, kabulkanlah doa-doa kami yang telah kami panjatkan. Terutama ya Allah, ridhoilah kehidupan kami. Ridhoilah ya Allah ibu bapak kami. Ampunkanlah ya Allah. Ampunkanlah ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah Tuhanku, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ringankanlah ya Allah mereka di alam sana ya Allah. Ya Allah Tuhanku, harapkanlah azab api neraka bagi mereka. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah ya Tuhan. Ya Allah Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah Tuhanku, jaminkanlah surga-Mu ya Allah untuk kedua ibu bapak kami ya Allah. Kasihlah mereka, bahagiakan mereka ya Allah. Kami yang akan berbisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah Tuhanku, maafkan saya. Ampuni saya. Ampuni saya, maafkan. Saya kangen. Saya kangen ya Allah. Ya Allah Tuhanku, saya kangen ya Allah sama pagi kami saya. Saya belum bersibuk ya Allah, belum mereka. Saya telah pun. Ya Tuhanku, ampunkanlah ya Tuhanku, ibu bapakku, ampunkanlah ibu bapakku ya Allah Tuhanku, sayangilah mereka ya Allah. Saya belum sempat membahagiakan mereka ya Allah. Tuhanku, ampunlah mereka. Saya belum sempat membahagiakan mereka ya Allah. Saya ingin bertemu mereka ya Allah. Saya ingin bertemu mereka. Maafin saya. Allah Akbar. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa ibu bapakku ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ibu bapakku ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa papi, mami ya Allah Tuhanku. Ya Allah Tuhanku, berikanlah ya Allah keberkahan kepada mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah Tuhanku, kasihilah mereka ya Allah. Ya Allah Tuhanku, jaminkanlah surga untuk kedua orang tuaku ya Allah Tuhanku. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah ya Allah yang telah pergi dari kami ya Allah, Mas Tindit Pangiril. Ya Allah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Allah Tuhanku, berkahilah mereka, ampunilah mereka, kasihilah mereka ya Allah. Ya Allah Tuhanku, ringankanlah hisab mereka ya Allah. Ringankanlah hisab mereka ya Allah Tuhanku. Ya Allah Tuhanku, masukkanlah mereka ya Allah ke dalam golongan orang-orang mukmin, orang-orang soleh, ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhanku, Engkau yang maha kuasa, Engkau maha segalanya ya Allah. Ya Allah Tuhanku, kabulkanlah doa kami di depan Ka'bah ya Allah. Kabulkanlah doa kami di depan Ka'bah ini ya Allah Tuhanku. Allahu Akbar. في
ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا موتى أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا موتى أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقوا بيت المعمور صلى إمام وقد من ربه الباهي الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا موتى أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقوا بيت المعمور صلى إمام وقد من ربه الباهي الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين